Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda, NIM L1A1 18214, kelas D, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Saya berharap teman-teman sekalian dapat menyaksikan video ini dari awal hingga selesai, agar teman-teman sekalian dapat mengetahui bagaimana prosedur kerja serta alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan juga sel darah putih, serta mengetahui fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Nah, kekurangan eritrosit merupakan indikasi kronis anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah apus, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah umumnya digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Tujuan praktikum pembuatan preparat darah apus ini adalah agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa setidaknya memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Nah, sebelum melakukan praktikum ini, sebaiknya kita mengetahui alat dan bahan apa saja yang kita gunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mikroskop. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan mikroskop cahaya. Kegunaannya yaitu untuk mengamati atau memeriksa preparat apus darah yang telah kita buat. Alat selanjutnya yaitu kapas. Kapas di sini berfungsi sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nantinya akan kita beri alkohol, kemudian kita usapkan pada tubuh hewan ternak yang kita akan ambil darahnya. Alat selanjutnya yaitu tabung EDTA. Tabung EDTA ini berfungsi sebagai tempat sampel darah dari hewan ternak yang kita ambil. Alat terakhir yaitu gelas beker. Gelas beker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Setelah kita mengetahui alat apa saja yang digunakan dalam praktikum ini, selanjutnya kita juga harus mengetahui bahan yang digunakan pada praktikum ini, yaitu sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu alkohol. Alkohol ini digunakan sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Nah, alkohol ini akan diteteskan pada kapas yang telah disediakan tadi. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang akan kita ambil sampel darahnya untuk dibuatkan preparat apusan darah. Bahan selanjutnya yaitu metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fraksi yang digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur dari sel darah yang akan kita pakai nantinya. Bahan terakhir yaitu cat Giemsa atau pewarna Giemsa yang berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel ini mampu memiliki daya ikat yang tinggi terhadap Giemsa dibandingkan dengan daya ikat membran sel darah. Kemudian kita masuk pada tahap prosedur kerja praktikum ini. Tahap pertama yaitu pengambilan sampel darah pada hewan ternak terlebih dahulu. Bagian tubuh hewan ternak yang akan kita ambil darahnya harus dibersihkan atau disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang akan diambil darahnya. Darah diambil pada bagian vena fectalis hewan ternak menggunakan spoid. Selanjutnya yaitu sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek.
Dengan menggunakan salah satu sisi dan kaca objek yang lain dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah kaca objek yang kedua, harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput tipis dan juga rata sepanjang kaca objek. Ulasan dapat dilakukan 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian mendiamkan selama 5 menit, ataupun juga dapat direndam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah difiksasi, preparat ulas harus dikeringkan kembali. Tahapan selanjutnya yaitu pemberian cat Giemsa. Dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek dari preparat apus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek tertutupi atau terwarnai oleh larutan Giemsa. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pewarna Giemsa sebanyak 10%. Tujuan dari pewarnaan ini yaitu untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian, preparat apus tadi yang telah diwarnai menggunakan Giemsa dicuci dengan menggunakan aquades atau air. Setelah itu dikeringkan kembali. Nah, setelah sekering, kemudian preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Teman-teman sekalian, itulah tadi prosedur kerja pembuatan apusan darah hewan ternak. Sekian dan terima kasih.